Proses pembuatan bioplastik menggunakan 50 ml air. Siapkan alat yang dibutuhkan, yaitu gelas dan juga sendok. Kemudian, masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian, masukkan 50 ml air. Satu sendok makan asam asetat atau cuka, 1 sendok makan gliserin, aduk adonan hingga menjadi rata. Proses pembuatan bioplastik menggunakan 100 ml air. Siapkan alat yang dibutuhkan, yaitu gelas dan sendok. Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung maizena dan masukkan 100 ml air. 1 sendok makan asam asetat atau cuka, 1 sendok makan gliserin, kemudian aduk adonan hingga rata. Langkah kerja selanjutnya yaitu panaskan wajan di atas kompor menggunakan api yang kecil. Tuang adonan yang sudah rata ke atas wajan. Terus aduk adonan hingga tekstur adonan berubah menjadi seperti lem. Tidak perlu terlalu lama dipanaskannya. Jika sudah berubah seperti lem teksturnya, angkat adonan lalu matikan kompornya. Proses selanjutnya yaitu tuang adonan bioplastik 50 ml air ke atas wadah yang datar, kemudian ratakan adonan tersebut. Tetapi jangan terlalu tipis agar ketika kita memasuki proses melepaskan bioplastik dari cetakan tidak terjadi kerusakan atau kesobekan pada bioplastik yang sudah jadi. Kemudian jika dirasa adonan telah rata, kita jemur adonan tersebut atau kita keringkan adonan tersebut di bawah sinar matahari langsung. Lakukan proses yang sama pada bioplastik 100 ml air. Teman-teman dapat melihat di video ini adalah hasil bioplastik yang sudah kami keringkan selama kurang lebih 7 hari lamanya di bawah sinar matahari langsung. Proses selanjutnya yaitu proses melepaskan bioplastik dari cetakannya. Pada proses ini sangat diperlukan kehati-hatian karena proses ini sangat rawan terjadinya kerusakan dan juga kesobekan pada bioplastik yang sudah jadi. Langkah yang terbaik dalam melakukan proses ini yaitu dengan cara melepaskan atau mengklopekkan bagian-bagian pinggir dari bioplastik sehingga saat nanti kita tarik adonan bioplastik yang sudah jadi di bagian tengah tidak terjadi kerusakan dan juga kesobekan. Proses ini sangat membantu dan sangat meminimalisir terjadinya kerusakan dan kesobekan. Teman-teman, selanjutnya kami melakukan uji tes kelenturan pada kedua bioplastik tersebut. Yang pertama dapat kita lihat pada bioplastik yang menggunakan 50 ml air, dia memiliki tekstur yang sangat lentur. Lalu yang kedua kita lihat pada bioplastik yang menggunakan 100 ml air, dia cukup agak lentur ya, tetapi tidak terlalu lentur seperti bioplastik 50 ml air. Selanjutnya kami melakukan uji coba tes kekuatan pada kedua bioplastik tersebut. Di sini kami telah menyiapkan botol yang sudah berisikan 180 ml air
dengan berat total 300 gram. Lalu yang pertama kita uji kekuatannya yaitu bioplastik 50 ml air. Ya, dapat kita lihat bahwa bioplastik 50 ml air ini cukup kuat dalam mengangkat beban seberat 300 gram. Selanjutnya kita lakukan pada bioplastik 100 ml air. Wah, ternyata pada bioplastik 100 ml air ini tidak cukup kuat. Selanjutnya yaitu tes reduksi di dalam air. Tes ini dilakukan demi membuktikan pernyataan bahwa bioplastik dapat terurai di dalam air. Di sini kami telah menyediakan 2 gelas yang sudah berisikan air, yang dimana gelas tersebut nantinya akan dimasukkan kedua bioplastik tersebut. Bioplastik 50 ml air dan juga bioplastik 100 ml air. Selanjutnya kami akan melakukan tes reduksi di tanah. Tes ini dilakukan demi membuktikan pernyataan bahwa bioplastik dapat terurai di dalam tanah. Di sini kami telah menyediakan 2 pot yang telah berisikan tanah. Masing-masingnya nanti akan kami masukkan kedua bioplastik tersebut, bioplastik 50 ml dan juga bioplastik 100 ml air. Pengujian ini akan kami lakukan selama 7 hari lamanya, yang dimana 1 harinya akan dilakukan 2 kali penyiraman pada pot tersebut. Untuk hasilnya nanti dapat disaksikan di video selanjutnya. Di sini kami perlihatkan hasil tes reduksi di dalam air pada kedua bioplastik tersebut. Yang pertama pada bioplastik yang menggunakan 50 ml air, yang dimana bentuknya sudah hancur, sedikit hancur dan sobek. Pada warna memang sudah sangat berubah ya teman-teman. Dan juga saat kita tes kelenturannya sudah tidak terlalu lentur seperti saat pertama bioplastiknya jadi. Selanjutnya kita lihat hasil tes reduksi air pada bioplastik yang menggunakan 100 ml air. Pada warna memang sudah sangat berubah ya teman-teman. Begitu juga pada kelenturannya, dia sudah tidak selentur yang pertama dan lebih mudah sobek. Dan yang terakhir yaitu hasil tes reduksi tanah pada kedua bioplastik tersebut. Dapat kita lihat pada bioplastik 50 ml air ini warnanya, bentuknya sudah sangat berbeda pada saat bioplastik tersebut jadi ya. Perbedaannya sudah sangat terlihat. Di sini bentuknya berbeda karena memang sudah terjadi proses penguraian di dalam tanah tersebut. Begitupun pada bioplastik 100 ml air, dia sudah lebih sangat hancur, sudah tidak ada bentuknya, berbeda dengan saat awal bioplastik tersebut jadi. Dan ya benar memang adanya bioplastik ini mengalami proses penguraian di dalam tanah.